Wapres sih punya peran. Kalau Wapresnya bisa mengangkat saja katakanlah 15-20%, wah itu signifikan. Gitu. Jadi fungsi Wapres itu mendukung ini, jadi tidak bisa dilihat hanya dengan satu calon saja. Gitu. Ia punya elektabilitas, namanya, didukung oleh tentu partai, kalau dia mewakili partai, atau elektabilitas karena dia populer dan orang yang bekerja dengan baik atau punya wilayah atau punya pendukung kuat, tapi juga cocok dengan calon presidennya. Pak JK, kami ingin tahu juga pandangan Bapak mengenai kans setiap capres yang akan maju di 2024 ini. Mungkin lebih spesifik, boleh dari nama Prabowo Subianto terlebih dahulu. Bapak melihatnya secara kompetensi, peluang Prabowo, bagaimana Pak JK? Saya tidak bisa menilai itu, karena tapi saya kira ketiganya mempunyai kans yang ada. Pertama, ketiga-tiganya punya pengalaman ya di pemerintahan, baik sebagai menteri, gubernur, dan sebagainya. Kedua, artinya tentu punya leadership. Ia punya kecerdasan, kemampuan dalam memimpin, tentunya mempunyai itu, dan track record yang baik. Hal-hal ini tentu menjadi syarat kepemimpinan untuk bangsa yang besar ini. Ketiga-tiganya mempunyai kesempatan seperti itu. Jadi ya kalau lebih detail tentu banyak lembaga survei yang membuat survei seperti itu. Namun lembaga survei mensurvei 205 juta pemilih dengan sampel hanya 1.200, itu bukan hal yang mudah. Di Amerika aja waktu pemilih pertama Trump, dari sekian banyak lembaga survei di Amerika, cuma satu yang benar. Itu pun dari Afrika Selatan, bahwa Trump akan menang. Jadi yang lainnya salah semua. Jadi kita sabarlah menunggu. Saya tidak bisa menilai. Nilainya cuma satu. Semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menang dan juga masuk ke itu. Kita mempunyai kesempatan. Ya Pak JK, oke, kita sepakat semua punya kesempatan yang sama, semua berpengalaman dalam pemerintahan, punya leadership yang oke. Tapi kan kalau kita bicara soal Pilpres itu ada beberapa faktor, misalkan faktor elektabilitas juga Pak JK, yang mungkin Pak JK juga mempertanyakan tadi, mencontohkan ya di Amerika cuma satu ternyata yang benar. Kemudian juga faktor misalkan mesin politik, kemudian juga ada beberapa faktor-faktor lainnya. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing nama tersebut, seperti apa kekuatannya Pak JK? Mungkin dari mesin politiknya Pak JK. Kalau kita lihat partai-partai yang pendukung, semua mempunyai mesin politik yang kuat. PDP kuat, Gerindra, kalau PKB juga tentu hampir sekarang masih dianggap begitu, Nasdem, PKS, Demokrat masih kuat, cukup kuat. Jadi juga mesin partai kuat. Jadi ini yang sulit ditebak, karena juga seperti saya kata kita bahas sebelumnya, Wapres sih punya peran. Kalau Wapresnya bisa mengangkat saja katakanlah 15-20%, wah itu signifikan. Gitu. Jadi fungsi Wapres itu mendukung ini, jadi tidak bisa dilihat hanya dengan satu calon saja. Gitu kan. Baik, jadi bisa dibilang Pak JK juga ingin menyatakan bahwa bukan hanya melihat figur capresnya, tapi posisi pasangannya, cawapresnya juga sangat menentukan dalam kontestasi mendatang Pak JK ya? Ya, pengalaman dari 4 pemilu selama reformasi begitu. Okay. Pasangan itu sangat menentukan. Okay. Tidak bisa dilihat satu sisi saja. Oke, Pak JK. Apalagi ini pasangan baru, bukan incumbent. Kalau incumbent itu kuat itu wapresnya itu. Tapi kalau di awal itu pasangannya yang penting. Oke, Pak JK, kalau menyatakan bahwa menurut Pak JK yang paling penting adalah
sosok capres dan sosok cawapresnya ini sama-sama pentingnya. Kalau melihat dari masing-masing karakter, dari masing-masing kelebihan dan kekurangan, baik itu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan, masing-masing ini cocok dengan pasangannya seperti apa? Misalkan Anies Baswedan cocoknya sama pasangannya seperti apa? Prabowo cocok sama yang seperti apa? Ganjar cocok sama seperti apa menurut Pak JK? Itu harus saling mengisi. Mengisi itu artinya sasaran atau pemilih presidennya harus berbeda dengan pemilih wapresnya supaya bertambah. Kalau sama-sama satu kelompok, satu golongan, dia kan pemilihnya sama. Jadi tidak akan menambah. Jadi harus berbeda. Contohnya saya dulu waktu zaman SBY, Pak SBY dari Jawa, saya luar Jawa. Saya mau SBY tentara, mungkin dikenal nasionalis. Saya sipil, mungkin lebih dekat dengan Islam. Seperti itu semua itu harus saling berbeda itu. Kalau sama pemilihnya justru tidak menambah suara, harus berbeda. Baik, Pak JK, saat ini kan yang beredar Pak ya, ini juga masih belum fix, namun Anies disandingkan dengan AHY, Pak Yusuf Kalla. Apakah ini sudah termasuk pasangan yang saling mengisi satu sama lain, atau memang butuh sosok yang secara basis elektoralnya bersilangan, Anies yang punya kekuatan di Jawa Barat, mungkin butuh orang-orang yang di Timur, atau bagaimana Pak JK? Ya, sekali lagi saya katakan, itu presiden dan wapres harus berbeda, dia punya karakter, harus berbeda dia punya itu pemilihnya itu, harus berbeda. Oke. Semuanya harus berbeda, saling melengkapi. Kalau kuat mungkin di daerah Jawa Barat, harus kuat di daerah Jawa Timur, begitu Pak JK, ataupun Jawa Tengah, begitu pula sebaliknya, begitu ya. Oke, kita paham sampai di situ. Gimana Pak JK? Silakan Pak JK. Harus begitu, harus begitu, karena tugas wapres menambah. Pak JK, harus kalau menambah suara. Kita, Pak JK mengatakan tugas Wapres adalah harus menambah suara. 15-20% itu nggak kemana, harus bisa mensupport suaranya Capres, begitu. Dari sejumlah nama yang ada, katakanlah ini masih memang belum fix Pak JK, masih terus dinamis, kita juga belum tahu, ini belum ada paketnya yang keluar, cuma di luar orang udah menerka-nerka, ada nama misalkan Erick Thohir, kemudian juga ada nama misalkan AHY, kemudian ada nama Sandiaga, bahkan Sandiaga ini keluar dari Partai Gerindra, kemudian menuju ke P3, dan P3 ada satu statement yang cukup menarik dari salah satu pengurus Gerindra mengatakan bahwa ingin memiliki saham syariah, begitu Pak JK. Apakah ini kira-kira bisa cocokologinya untuk ke masing-masing calon presiden yang namanya ini sudah santer terdengar dengan nama-nama cawapres ini, Pak JK? Ya, semuanya yang disebut tadi itu Erick, Sandi, calon-calon potensial. Cuma masalahnya keduanya tidak punya kekuatan partai untuk menambah menjadi 20%. Terkecuali yang sudah ada. Tidak menambah. Tapi tentu juga dipertimbangkan oleh masing-masing partai pendukung. Seperti itu. So, iya, punya potensi yang cukup kuat, apalagi bekerja. Mereka ini, ya, Erick, Sandi, pekerja-pekerja yang hebat, anak muda yang baik. Tapi itu tentu juga harus mendukung bagaimana mencapai 20%. Dan juga perbedaan-perbedaan tadi saya bilang cukup gitu kan. Jadi menurut Pak JK, selain memiliki kendaraan politik agar bisa menyokong capresnya, apa yang harus menjadi modal utama seorang cawapres agar bisa dipasangkan dengan Anies, dengan Prabowo, dengan Ganjar Pranowo, Pak JK? Ia punya elektabilitas, namanya, didukung oleh tentu partai, kalau dia mewakili partai, atau elektabilitas karena dia populer dan orang yang bekerja dengan baik, atau punya wilayah, atau punya pendukung yang kuat, tapi juga cocok dengan calon presidennya. Yang kedua ya kemauan politik. Boleh saja hebat, tapi kemauan politik daripada masing-masing koalisi, katakanlah setuju, tidak setuju. Itu penting juga. Sangat penting malah.